Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Curi mobil di halaman rumah, seorang pelaku ditangkap, 2 lainnya berhasil kabur. Residivis kasus narkoba kembali ditangkap polisi di Payakumbuh. Berantas penyakit masyarakat, Satpol PP Payakumbuh bongkar warung penjual tuak. Lari tua. Kasih tua lari seorang, kasih tua. Gol. Sejumlah polisi dari Satreskrim Polresta Padang ini harus mengeluarkan tembakan peringatan saat menangkap komplotan kasus pencurian mobil di daerah Batang Anai, Padang Pariaman, pada Rabu dini hari. Dalam penangkapan itu, seorang pelaku berhasil ditangkap polisi. Namun 2 rekannya melarikan diri ke area persawahan. Polisi yang berusaha mengejar kesulitan karena suasana yang gelap. Akhir alias Maete berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Korban yang merupakan pasangan suami istri pemilik mobil histeris dan senang setelah didatangi petugas di rumahnya di kawasan Dadok Tunggul Hitam dan mengabarkan mobilnya telah ditemukan. Korban kemudian diminta datang ke Mapolresta Padang untuk dimintai keterangan dan pengurusan pengambilan mobil. Mobil itu dicuri pelaku di halaman rumahnya. Korban langsung melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Mapolresta Padang. Hanya berselang 2 jam, seorang pelaku dan mobil curiannya berhasil ditemukan. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari keterangan polisi, pencurian mobil dilakukan komplotan ini di daerah Tunggul Hitam. Pelaku juga merupakan residivis atas kasus perampokan di Agam beberapa waktu yang lalu. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mencari 2 rekan pelaku yang kabur. Kita amankan untuk pelaku di daerah Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Untuk TKP sendiri di daerah Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Yang 1 orang ini merupakan residivis dalam kasus pencurian 365. Sudah 3 kali keluar masuk lembaga permasyarakatan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Meski telah menjalani hukuman karena mengedarkan sabu-sabu, ternyata tak membuat Diki jera. Rabu dini hari, tim Pantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh menangkapnya di pinggir jalan di kawasan Sawah Padang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, saat akan bertransaksi dengan anggota polisi yang menyamar. Diki, pengedar sabu-sabu ini, hanya bisa pasrah saat ditangkap karena pembelinya merupakan polisi yang menyamar dan menemukan sabu-sabu yang diletakkannya di suatu tempat. Penggeledahan yang disaksikan oleh perangkat nagari dan warga sekitar, ditemukan 8 paket sabu-sabu berbagai ukuran yang disimpannya dalam kotak kecil. Usai ditangkap, polisi melakukan penggeledahan di rumah tersangka yang berjarak belasan meter dari lokasi penangkapan. Di rumah kontrakan itu, ditemukan 2 plastik pembungkus sabu, timbangan digital, serta uang hasil penjualan narkoba. Melakukan penangkapan terhadap 1 orang diduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara undercover. Kita sudah mengamankan sebanyak 8 paket narkotika jenis sabu, 1 buah timbangan. Kepada polisi, tersangka mengakui mendapatkan sabu-sabu itu dari seorang narapidana yang tengah menjalani hukuman di salah satu lapas yang ada di Sumatera Barat. Penangkapan ini menjadi miris. Pasalnya, pelakunya adalah seorang residivis kasus yang sama.
Sabu-sabu yang diedarkannya justru diperoleh dari narapidana yang tengah menjalani hukuman di sebuah lembaga pemasyarakatan di Sumatera Barat. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Tim penegak Perda Payakumbuh membongkar warung penjual tuak yang berada di pusat kota Payakumbuh saat melakukan razia penyakit masyarakat pada Rabu malam. Pembongkaran ini dilakukan setelah banyaknya laporan masyarakat terkait aktivitas yang meresahkan di sekitar daerah itu. Dalam razia itu, tim yang terdiri dari gabungan beberapa OPD menyita minuman keras jenis tuak dan sekaligus membongkar warungnya. Seluruh isi warung disita, seperti jeriken, wadah minuman, gelas-gelas, dan peralatan lainnya. Sedangkan pemilik warung tuak melarikan diri saat mengetahui petugas datang. Namun seorang pemuda yang mengaku sebagai adik pemilik warung datang dan mencoba meminta barang-barangnya dikembalikan. Namun petugas mempersilahkan pemiliknya untuk datang ke kantor Satpol PP Payakumbuh. Pembongkaran ini dilakukan petugas untuk memberikan efek jera dan agar tidak kembali membuka warung tuak di lokasi itu. Saat melakukan razia tersebut, kita melakukan razia terhadap parkir liar, kemudian terhadap pedagang kaki lima yang masih melanggar atau masih memakai trotoar sebagai tempat pajangan dagangannya. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita juga melakukan razia terhadap penjual minuman tuak di beberapa tempat. Seluruh barang di dalam kedai tuak dibawa ke markas Satpol PP Payakumbuh dan dijadikan sebagai barang bukti dalam tipiring tindak pidana ringan. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Satu unit speedboat atau perahu kayu bermesin yang ditumpangi 6 penumpang, termasuk seorang camat dan pastor, dihantam ombak pantai hingga hampir karam di Desa Betaet, Kecamatan Siberut Barat, Kepulauan Mentawai pada Rabu siang. Kejadian bermula saat perahu mesin yang berisi 6 penumpang berangkat dari Desa Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara, hendak menyeberang menuju Desa Betaet di Kecamatan Siberut Barat. Saat hendak sandar di Betaet, perahu bermesin itu dihantam ombak tinggi. Air laut masuk ke dalam perahu dan membuat penumpangnya panik. Beruntung saat itu banyak warga yang berada di pantai. Mereka langsung menolong penumpang perahu itu. Semua penumpang berhasil selamat. Sedangkan 2 orang operator perahu mesin berusaha melanjutkan perjalanan kembali menuju Desa Sikabaluan. Namun upaya itu gagal karena perahunya banyak berisi air akibat hantaman gelombang tinggi. Operator perahu kembali membawa perahunya bersandar di pantai Betaet. Nah, pada saat bot itu balik memutar bodi balik ke Sikabaluan, itu melintang sejajar dengan pantai. Nah, pada saat tersebut itu bodi dihantam oleh gelombang. Nah, bodi tersebut penuh dengan air. Namun untuk penumpang semuanya, barang-barang dan lain sebagainya itu selamat semuanya. Tidak ada korban jiwa. Jumlah penumpang ada 6 orang dan 2 orang operator. Nah, salah satu penumpang di situ adalah Pak Camat, termasuk juga pastor. Kejadian ini disebabkan tingginya gelombang laut akibat cuaca ekstrim yang masih terjadi dalam sepekan terakhir ini. Safatul Ulum melaporkan dari Kepulauan Mentawai.